Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada banyak yang meminta saya untuk mengomentari orang bernama Faisal Assekaf yang beberapa hari terakhir memang melakukan perbuatan yang sangat keji menurut saya, tidak etis, di luar adab budaya Islam, di luar adab agama, di luar adat, jauh sekali adat etika ketimuran. Faisal Assekaf. Saya sendiri sudah lama sebenarnya melihat cuitannya Faisal Assekaf ini. Kadrun lah kalau menurut saya. Yang memang sangat menghina NU, bukan hanya sosok tokoh-tokoh ulama NU kekinian yang beliau hina, tapi membabi buta. Gus Dur, Gus Mus, bahkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari pun ia hinakan. Termasuk organisasi besar NU-nya ia hinakan. Luar biasa menurut saya. Dan sepanjang saya mengikuti dinamika politik, dinamika pemikiran agama Islam, baru kali ini saya melihat ada orang seberani ini, ada orang sengeri ini, seamoral ini, sebiadab ini, melakukan penghinaan secara besar-besaran kepada institusi NU dan juga para tokohnya, termasuk pendirinya. Luar biasa. Saya sudah melihat lama itu cuitan-cuitannya, ya sekitar 1 minggu ke belakang lah. Saya ketika itu sudah mau menanggapi, tetapi saya berpikir bahwa dia ini bukan siapa-siapa gitu. Bukan orang berpengaruh, bukan tokoh. Dan oleh karenanya cuitannya, statementnya pun tidak akan mempengaruhi apa-apa, baik bagi internal NU maupun bagi dinamika politik di tanah air ini. Dia hanya seorang mantan presidium 212. Sebelum ini dia juga pernah menyerang PKS, menyerang tokoh-tokoh PKS. Jadi memang ini, jadi siapapun diserang nih orang, siapapun diserang, membabi buta. Tapi sekali lagi bahwa saya menyimpulkan dia ini bukan siapa-siapa gitu, bukan tokoh penting, tidak punya masa gitu, hanya mungkin orang frustasi gitu, frustasi secara politik. Sehingga kemudian saya menyimpulkan, oh ini orang lagi bansos gitu, lagi bansos dengan cara dompleng Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi mau mengadakan muktamar di Lampung. Jadi mau terkenal mungkin, mau eksis namanya dengan cara nabrak NU dan kiai-kiai NU. Saya melihat begitu. Sehingga saya pun tetap menahan diri untuk tidak menanggapi dia, karena dia lagi bansos, sehingga kalau ditanggapi semakin banyak kan semakin dia senang gitu. Nah, hal itu kemudian didukung bahwa tidak ada satupun tokoh NU di tingkat elit nasional yang juga menanggapi Faisal Assekaf ini. Saya tidak melihat gitu. Dan itu dibuktikan juga bahwa sampai hari ini tidak ada satupun petinggi NU yang kemudian meresponnya baik secara statement, pendapat, ataupun di jalur hukum gitu ya. Sangat sah, sudah masuk sekali dari dilaporkan atas penghinaan-penghinanya itu. Nah, kalaupun ada yang melaporkan kemarin, kalau tidak salah dari teman-teman BKN gitu ya, itu pun bukan laporan yang berasal dari dalam struktural institusi NU dan panomnya.
Jadi dari sayap-sayap kader-kader NU yang ada di luar itu, dari PKN itu. Nah, oleh karena itu sampai hari ini pun saya tidak terlalu menanggapi serius lah, karena ini orang sangat tidak penting sekali dan tidak punya pengaruh apapun. Hanya memang saya sepakat bahwa orang-orang seperti ini pun perlu dikasih pelajaran. Ya, caranya sudah tepat seperti yang dilakukan oleh PKN akan melaporkan Faisal Asegaf ini ke polisi. Kalau dianggap penting, urgen, pasti NU, PBNU punya LBH, GP Ansor punya LBH. Pasti beliau-beliau di LBH ini yang akan turun tangan, akan melaporkan. Tapi karena memang dianggap sampah, jadi ya tidak perlu ditanggapi secara serius dari institusi resmi NU. Saya menyimpulkan begitu. Kenapa tidak ada respon dari struktural resmi tentang Faisal Asegaf ini? Tapi sekali lagi saya sepakat bahwa cecunguk begundal sejarah, sampah peradaban begini memang harus dihajar dan harus ditangkap Pak polisi. Ini jauh lebih sadis penghinaannya kepada NU daripada yang pernah dilakukan oleh Sugiknur itu yang hari ini sudah dikeluarkan dari penjara, walaupun sebelum selesai kasusnya ya, masih menunggu putusan kasasi. Ini jauh lebih sadis, jauh lebih frontal, jauh lebih besar nilai penghinaannya daripada yang dilakukan oleh Sugiknur. Oke, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan sekali lagi sangat tidak penting orang ini. Tidak penting sama sekali. Ini sampah peradaban bagi saya, bukan hanya bagi NU, tapi bagi bangsa dan negara ini yang mencintai persatuan. Bangsa negara yang punya adab, punya tata aturan, punya nilai-nilai, punya etika yang harus dijunjung tinggi, baik secara adat budaya ketimuran orang Indonesia maupun secara agama. Dia sama sekali melepaskan jauh dari akhlak orang yang beragama. Dan ya kalau dari orang ketimuran, dia memang orang timur, dia bukan dari namanya aja udah kelihatan dia orang mana, ya. Kadrun lah. Jadi itu ya komentar saya begitu. Saya tidak terlalu menanggapi ini serius, karena dia memang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya yakin atas laporan yang akan atau mungkin sudah dilakukan oleh rekan-rekan di BKN ya, dari Jakarta itu bersama Muanas Al-Aidid, nggak lama dia akan ditangkap oleh kepolisian. Karena nilai penghinaannya udah jauh lebih kejam, lebih biadab daripada yang dilakukan oleh Sugiknur. Apalagi dia nggak punya masa, itu nggak punya masa. Oke, terima kasih. Jadi nggak usah terlalu risau dengan cecunguk yang namanya Faisal Asegaf ini. Kita akan melihat, nggak lama dia akan ditangkap oleh polisi. Bukan karena memang perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Kurang ajar dia. Bajingan menurut saya. Adabnya ada bajingan. Nggak punya etika, nggak punya tata krama sebagai orang timur, sebagai orang Indonesia, dan sebagai seorang muslim. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.